Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsana. Kembali lagi kita di tutorial kitchen set kita yang kemarin, tetapi kita tidak membahas yang bagian sini. Kita membahas bagian kulkas. Ini adalah casing kulkas para dunsana, di mana disinilah letak kulkasnya. Jadi ketika Anda mengukur kulkas, ukur bagian belakang kecuali pintu. Jadi pintu kulkas ada di luar dari casing ini. Dengan kulkas di sini saya membuat rak di sini yang saya kasih lampu. Dan di atas kulkas ada pintu gas spring dua, satu dengan tipe kaca, satu dengan full pintu HPN. Bagaimana cara kita bikin kitchen set atau casing kulkas ini? Dan dunsana mungkin bertanya, ini untuk apa? Ini adalah letak dispenser. Dispenser sampai sini, dan di sini ada galonnya. Jadi makanya ini panjang. Ini letak dispenser para dunsana. Nah, bagaimana cara kita bikin casing kulkas ini? Let's go. Mari kita bikin tutorialnya. Bismillah. Dunsana, sebelum kita mulai membuat casing kulkasnya, untuk mengukur casing kulkas mungkin perlu saya terangkan sedikit bagi para pemula. Ini hanya sebagai gambaran untuk teman-teman atau dunsana yang bagi pemula. Saya contohkan ini penampang dari kulkas. Kalau Anda mengukur kulkas dunsana untuk membuat casingnya, ini bagian samping kulkas. Biasanya kulkas, kalau kebetulan di tutorial kita sekarang kulkasnya satu pintu aja, kecil. Nah, seperti ini. Nanti di bagian kulkas ada bagian pintu di sini. Dia akan lebih tinggi dari bagian belakangnya, seperti ini. Inilah bagian pintu kira-kiranya. Seperti ini para dunsana. Dan ini handle kulkasnya. Gambarannya seperti itu. Pintu biasanya lebih tinggi dari kulkas bagian belakang. Jadi yang para dunsana mau ukur itu adalah ukur bagian lebar ini sampai ke bagian dinding dalam. Jangan masuk pintu. Pintu sampai di sini, Anda ukur sampai sini, atau bagian atas di sini. Sampai di sini ya. Anda mengukur di situ, jangan masuk ke areal pintu. Jadi dunsana, di sini saya mengukur kemarin 851 sama dengan ini 51, lebarnya sama. Jangan masuk areal pintu. Areal pintu mungkin kalau Anda ukur sampai sini mungkin ada sekitar 8 cm. Jadi areal pintu jangan diukur, areal ini saja. Nah, untuk bagian tinggi jangan diukur bagian pintu. Bagian pintu lebih tinggi dari bagian belakang, maka kita mengukur bagian belakang saja. 137 saya dapat. Nah, untuk aplikasinya di lapangan, maka ini akan saya potong 52 untuk pemotongan rangkanya, dan ini akan saya potong 139 atau 138 boleh. Jadi dalam lapangannya nanti Anda bikin box dengan tinggi 139 dengan kedalaman 51 atau 52, dan di sini saya mendapatkan angka kemarin 53. Jadi kita bikin nih jadi 54 nanti. Ini bikin 54. Oke. Jadi realnya 53, nanti bikin 54. Ini real 51 bikin 52, tinggi boleh 137 real, kita jadikan 138 atau 139. Jadi intinya Anda mengukur bagian belakang kulkas saja. Jadi nanti ini yang akan menonjol di luar. Jadi casingnya hanya sampai di sini para dunsana, hanya sampai di sini. Jadi pintunya di bagian luar dari casing. Oke, itulah sekilas kita cara mengukur dan nanti cara membuatnya. Makanya sekarang kita let's go untuk bikin kulkas.
JMW. Let's go. Di sana, sebelum kita let's go, yang mau saya bikin di sini tidak hanya casing kulkas itu saja, kita gambarkan seperti ini. Nanti kita bikin di 139 seperti ini para dunsana casingnya. Nah, di atas casing itu sendiri saya akan bikin rak nanti seperti ini dengan lebar 5 cm. Ini tinggi raknya. Oke, seperti itu. Dan ini bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, dan kulkas akan masuk ke areal ini. Dan bagian sini nanti akan saya bikin pintu gas spring bukaan ke atas. Ini kaca. Ya. Dan supaya lebih mewah lagi, saya tambah ke atas. Para dunsana, saya tambah ke atas. Ini tambah pintu lagi di sini. Pintu biasa. Pintu biasa. Jadi kesannya kulkasnya tinggi dan sama tinggi dengan kitchen set yang di sebelahnya di sini. Di sini kita bikin topi atau aksesoris gimana, terserah Anda. Jadi kulkas ini akan masuk ke dalam sini. Di sini ada lemari, gas spring pintu dan juga gas spring pintu di sini. Dan ini juga dalam bentuk rak. Ada rak di dalam. Jadi ini bermanfaat, dan kulkas masuk ke sini. Dan di sampingnya nanti akan ada case rak-rak. Ini cukup mudah bikinnya rak. Saya bikin dari kaca ini. Dan ini letak dispenser di sebelahnya. Lebarnya berbeda dengan ini. Nah, multiplex yang dipakai untuk di samping ini, karena dia casingnya di sini ada lowong, maka saya memakai solid, multiplex solid. Jadi kulkas kita masuk ke sini ya para dunsana. Ini sekedar gambaran. Baru sekarang kita let's go untuk bikin. Let's go. Bismillah para dunsana, saya memotong multiplex tebal 12 dengan lebar 52 cm. Berarti 2 potong tebal 12 untuk bagian dinding samping casing kulkas kita. 52 tadi bagian sampingnya, bukan? Nah, setelah itu juga saya potong melaminto dengan lebar yang sama, 2 lembar para dunsana. Dan tinggi total dari casing kulkas kita itu berikut pintu-pintu yang di atasnya, yaitu 2,30 meter. Maka multiplex ini saya potong sedikit pas 2,30 meter. Multiplex tebal 12 dipotong dan melamintonya juga saya potong. Berikutnya para dunsana, saya mengelem melaminto terhadap multiplex tebal 12 yang tadi dengan menggunakan lem kuning sistem 2 lem. Lem kuning saya lem pada bagian pinggir-pinggir sekitar 10 cm dan saya bagi-bagi di bagian tengahnya seperti ini. Dan di tengah yang putih itu adalah lem putih, lem biasa, lem putih yang saya tempel. Dan setelah mulai kering, kita tempel melaminto kepada tebal 12 itu dan kita press. Selanjutnya saya memotong tebal 12 mm menjadi lebar 5 cm untuk bikin rangka dari rak. Saya memakai sistem rangka rak dengan letter L seperti ini yang saya contohkan pada kitchen set saya sebelumnya dengan sistem rak letter L. Kita bikin raknya terlebih dahulu, kita tidak memakai sistem coak. Kira-kira seperti inilah bagian rak tersebut para dunsana. Dan ini bisa kita kasih bagian skor di tengahnya juga. Kita skor di tengah, lalu kita tutup bagian yang itu dengan multiplex tebal 4 mm. Dan setelah itu kita tutup dengan melaminto. Dan selanjutnya mari kita pasang. Itu kita bikin 2 buah, yaitu untuk bagian atas dan bagian di atas dari kulkas. Nah, seperti ini gambarannya para dunsana. Nah, jangan lupa melaminto menghadap ke bawah seperti ini. Kita paku. Setelah kita paku,
yang tentunya sebelumnya kita kasih lem, kita paku, lalu kita skrup. Untuk ukuran rak itu sendiri, jadi itu lebar dari kulkas kita tadi yang telah kita tambah, yaitu 54 cm. Jadi untuk bagian topping HPL atau melaminto menghadap ke bawah. Untuk bagian di atas kulkas, melaminto menghadap ke atas dan ke bawah, berarti melamintonya timbal balik atas dan bawah untuk bagian pas di atas kulkas. Nah, dun sana inilah rak kedua yang timbal balik melaminto menghadap ke atas dan ke bawah. Dan selanjutnya dinding samping yang lain kita pasang seperti ini. Setelah ready, bagian bawah, bagian belakangnya kita skor bagian ujung itu dengan multiplex tebal 12. Dan bagian depan hanya kita skor sementara karena nanti kita buka untuk dimasukkan kulkas. Nah, setelah itu mari kita pasang tutup dari belakang casing kita ini dengan menggunakan melaminto dan kita paku dengan menggunakan staples gun seperti ini. Alhamdulillah, untuk body casing kita sudah ready para dunsana untuk sementara. Selanjutnya mari kita bikin raknya nanti pembatas di atas antara pintu gas spring. Seperti inilah tampilannya untuk sementara. Mari kita lanjut. Dan ini saya tempel bagian sampingnya dengan tebal 12 juga supaya kesannya tebal untuk bagian casing kulkas itu. Dan nanti kulkas itu kita masukkan ke dalam, jadi Anda bisa jadi menambah lebarnya itu dengan mengukur bagian tambahan tadi. Dan selanjutnya kita pasang rak pembagi di atas dari pintu yang dua, yaitu pintu gas spring. Nah, para dunsana, kita bikin pintu gas springnya dengan sistem pintu kaca satu dan sistem pintu biasa satu. Dan bagi Anda mau melihat cara bikin pintu kaca, sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Silahkan Anda flashback video-video saya, semua sudah lengkap bagaimana cara bikin pintu kaca, pintu biasa. Dan para dunsana, inilah hasil dari casing kulkas kita yang sudah saya bungkus dengan HPL. Dan cara membungkus HPL sendiri tidak perlu saya sampaikan di sini karena sudah ada saya bikin videonya secara khusus. Jadi Anda bisa lihat video saya yang lain cara membungkus dengan HPL para dunsana. Beginilah sistem pintunya. Kebetulan ini saya membuat pintu kaca 2. Jadi saya nanti yang bagian atas itu tidak kaca, yang di atas kita robah itu menjadi pintu biasa para dunsana. Dan setelah itu semuanya kita bungkus dan kita antar ke alamat. Seperti inilah kita memasukkan bagian itu dunsana. Inilah telah jadi bagian dari kulkas kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah para dunsana, casing kulkas kita telah jadi. Untuk bagian dispenser itu gampang, caranya sama, Anda hanya tinggal tempel. Ini casing kulkas dan itu dispenser, dan ada pintu satu untuk gas spring kaca dan yang lainnya pintu gas spring biasa. Alhamdulillah. Semoga semua ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.